Kemudian Thomas, Mbak Koordinator silakan dipimpin pementasannya berdoa bersama. Syahadat damai. Kemudian kita lanjutkan seperti biasa menyanyikan lagu nasional dulu Indonesia Raya biar kalian semakin semangat mengikuti pelajaran pada hari ini. Ya, hari ini giliran siapa? Rahel ya, silakan Rahel. Ya, semuanya berdiri dan siap-siap ya. Ya, semuanya siap-siap. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangsa jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih. Boleh. Baik, hari ini kelas 9G masuk semua atau ada yang tidak masuk? Semua 34. Alhamdulillah. Jadi yang hadir hari ini semuanya sehat? Berarti siap ya mengikuti pelajaran bahasa Indonesia hari ini? Baik. Nah, apa yang akan kita pelajari pada hari ini masih sama materinya seperti pertemuan sebelumnya, yaitu apa sebelumnya? Struktur dan aspek kebahasaan. Struktur dan aspek kebahasaan pada apa? Ya, kalau sebelumnya kita berdiskusi menemukan apa saja sih struktur dan kaidah atau aspek kebahasaan dalam teks cerpen. Nah, hari ini kita akan melanjutkan karena kemarin kita baru berdiskusi menemukan apa saja. Masih ingat? Masih ingat? Ayo, baru kemarin apa saja struktur teks cerpen? Baik, berarti masih ingat semua?
Coba Sally, masih ingat? Masih, Bu. Ya. Aspek kebahasaan adalah rangkaian bahasa teori atau bahasa deskriptif, kosakata, majas atau bahasa kalimat deskriptif. Deskriptif, ya, kalimat deskriptif. Betul ya. Semuanya masih ingat ya? Baik. Nah, itu kemarin. Nah, kalau hari ini kita masih membahas itu, tetapi ya kita akan praktek langsung menganalisis. Kalau kemarin kita belum menganalisis cerpen ya. Nah, hari ini kita akan belajar menganalisis bersama-sama, berdiskusi tentang struktur dan kaidah kebahasaan pada cerpen, baik yang dibaca ya. Semalam Bu Arti sudah mengirimkan di grup teks cerpen. Sudah dibaca belum? Sudah. Itu yang dibaca berbentuk teks. Nah, nanti buat kita tambahkan yang berupa rekaman pembacaan teks cerpen yang bisa kalian simak atau bisa kalian didengar ya. Berarti bisa dibaca dan bisa didengar. Nanti hari ini kita akan melakukan itu. Siap ya? Siap. Nah, baik, bisa dilihat ke depan. Ya, materinya masih sama, teks cerpen. Nah, hari ini kompetensi dasarnya apa yang akan kalian pelajari? Yaitu tadi seperti yang baru sudah sampaikan, menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek atau cerpen yang dibaca ya. Semalam sudah kalian uji ya, sudah dibaca, dan yang didengar nanti kita menyimak bersama-sama. Kemudian capaiannya apa yang harus kalian kuasai? Nah, ini kalian harus mampu menganalisis struktur cerita pendek baik yang dibaca maupun yang didengar. Nah, selain struktur, ini sepaket ini tidak bisa dipisahkan ya. Selain struktur, berikutnya yaitu kalian harus mampu menganalisis aspek kebahasaan dalam cerpen baik nanti yang dibaca maupun nanti kita simak bersama yang didengar. Ada gambaran ya? Ada. Tujuan pembelajarannya apa? Ya sama ya, setelah membaca dan menyimak teks cerpen, kalian harus mampu menganalisis struktur cerita pendek dengan tepat, dan juga harus mampu menganalisis aspek kebahasaan cerita pendek dengan tepat. Oke, ini materi pada pertemuan sebelumnya tadi sudah kalian sampaikan. Semuanya alhamdulillah masih ingat strukturnya apa saja dan aspeknya apa saja ya, alhamdulillah. Kemudian ini struktur yang tadi ya, aspek kebahasaan. Ya, berarti masih ingat semua. Nah, sekarang Borti minta kalian semua bawa HP. Sudah Borti informasikan untuk membawa HP. Boleh dikeluarkan ya, hanya pada saat pelajaran bahasa Indonesia saja. Sudah dikeluarkan? Nah, buat dilihat ini kalian sudah berkelompok seperti yang kemarin sama kelompoknya? Kelompok 1, mana? Ya, kelompok 2, 3, oh ini 4, 5. Baik, sudah berkelompok seperti sebelumnya. Ketuanya masih sama? Masih. Oke. Nah, silakan dibuka cerpennya. Ya. Buka, bisa mulai disiapkan, ayo disiapkan linknya tinggal diklik langsung keluar ya. Nah, keluarnya seperti apa? Ini buat sudah tampilkan yang tidak membawa HP, bisa kalian simak di sini.
kalian beri pola atau beri sandi tidak? Nah, kalian kunci dan hanya kalian yang tahu, betul? Itu ya, cerita pendek ini menceritakan tentang itu. Kata kunci pada HP ya. Bisa dibaca dulu. Sambil buati berita lembar kerja. Ya nanti kalian sebenarnya nggak usah nyobek kertas. Ini tulisnya ya. Dibagikan bisa mulai ditulis identitasnya, nama kelompok, nama anggotanya. Bayu, nama kelompok ya, kalian kelompok berapa? Nah, cara diskusinya bagaimana? Masih sama ya, masih sama. Kalian diperbolehkan untuk membuka buku yang kalian punya, buku pendamping maupun buku siswa ya, atau kalian kan pegang HP. Silakan yang memiliki koneksi internet boleh browsing ya, boleh mencari sumber dari mana-mana. Silakan kalian mencari. Di situ sudah ada pertanyaan, boleh kalian cari seluas-luasnya, tapi tetap dengan berdiskusi. Nah, bisa dipahami tidak ini alur kerjanya? Nah, sudah membaca sampai selesai cerpen apa kata kuncinya? Karya siapa? Betul, ceritanya yaitu tentang tadi HP dalam satu keluarga. Siapa ya? Kepala keluarganya atau bapaknya namanya? Marzuki, ibunya dan anaknya itu masing-masing punya HP ya, dan masing-masing dikunci dengan pola yang hanya mereka si pemilik HP yang tahu. Nah, pada suatu kesempatan bagaimana kelanjutan ceritanya? Konfliknya di mana? Pada saat ayahnya Pak Marzuki ya, meminta kata kunci. betul, mulai curiga karena dikopori temannya ya. Temannya ini teman Marzuki, Pak Marzuki ini mengopori bahwa tetangga sebelah itu ada loh yang ketangkap polisi karena ternyata di HP-nya itu ya dia melakukan aktivitas-aktivitas yang melanggar hukum. Padahal dia kelihatannya di rumah saja, tapi ternyata lewat HP dia bertindak kriminal, akhirnya ditangkap. Nah, Pak Marzuki karena merasa punya anak laki-laki yang sudah beranjak remaja menjadi curiga akhirnya. Kemudian meminta HP anaknya untuk dicek. Sebetulnya tujuannya itu mengecek ya, apakah HP yang digunakan anaknya itu digunakan sebagaimana mestinya atau tidak. Tapi ternyata bagaimana? Anaknya Betul ya, anaknya ternyata tidak terima kalau mau membuka HP-ku, ya berarti aku harus membuka HP bapak juga sebagai pembuktian rasa keadilan. Nah itu ya, kemudian rame ya sampai akhir. Nah itu ada kejutan tidak di sampai ini? Ada ya, bahwa ternyata masing-masing anggota keluarga punya rahasianya. Wah ya. Nah itu. Nah silakan kalian sudah tahu alur ceritanya, sudah tahu struktur itu apa saja kemarin. Nah aspek kebahasan juga apa saja kalian sudah paham. Silakan didiskusikan bersama teman satu kelompok. Bisa dilaksanakan? Ya. Sambil Bu Arfi putarkan rekaman ya biar tidak bosan kalau membaca. Barangkali ini kalian mulai capek, mulai ngantuk, ya silakan sambil mendengarkan rekaman. Ini buat rekam sendiri, jadi silakan disimak baik-baik sambil orek-orek boleh. Orek-orekan dulu yang misalnya bekerja yang sudah rapi. Bisa ya dilaksanakan?
Baik, ini rekamannya boleh dibaca ya, di grup ya. Jika kalian menemukan kesulitan, boleh ditanyakan, ya, boleh ditanyakan ya. Karena nanti seperti biasa muncul presentasi satu-satu. Ya, gimana? Tidak diberi semua ya. Kalau kalian capek, ambil satu cerpen kalian tulis ya. Nah ini ditulis saja. Pengalamannya apa? Orientasi hidupnya pada saat awal. Bisa dilaksanakan ya. Paham? Ya, kelompok 3 sampai mati ini. Ayo, bagi tugas ya, bagi tugas.
Yang kelompok 2 sampai mana? Menemukan tidak strukturnya? Baik, aspeknya? Aspek kebahasaannya? Yang ada yang susah? Yang mana? Kalimat deskriptif. Apa sih? Berarti kan kalimat yang mendeskripsikan. Ya, ada 3 di situ. Mungkin mendeskripsikan Pak Marzuki, satu tokoh utama ya. Tokoh utama itu Marzuki. Nah, ada nggak dideskripsikan misalnya sifatnya atau kecemasannya atau lingkungannya? Nah, itu berarti itu deskripsi ya. Deskripsi itu tidak harus tempat, tidak harus mendeskripsikan tempat, bisa juga mendeskripsikan tokoh. Nah, di situ kan tokohnya cuma ada 3 tokoh utamanya ya, yang lain hanya diceritakan tetangganya itu hanya sekilas-sekilas saja. Ada 3 kalimat yang mendeskripsikan si tokoh, misalnya Pak Marzuki sebagai tokoh utama, mungkin mendeskripsikan sifatnya, mendeskripsikan kecemasannya. Ada 3 yang mendeskripsikan sang anak, bagaimana perilakunya. Nah, silakan. Jadi kalian jangan terpaku deskripsi itu ya harus mendeskripsikan tempat, tidak ya. Jadi, kalian masih teringat materi teks deskripsi kelas 7 ini berarti ya. Padahal teks deskripsi itu mendeskripsikan itu tidak hanya tempat, tapi semua hal, semua objek bisa dideskripsikan. Kelompok 5 ada kesulitan? Tidak? Ayo, sampai mana? Udah belum diisi. Ya, mulai disalin. Kalau yang sudah yakin, iya itu kan nanti dikumpulkan. Ayo silakan mencari sumber seluas-luasnya ya, bisa di HP, ayo manfaatkan HP-nya. Ya boleh di buku siswa, silakan kalian boleh membuka materi atau mungkin mencari bahan diskusi di situ. Jangan khawatir takut salah ya. Kalian mencari dari banyak sumber nanti takut salah ya. Gak usah takut karena nanti tetap Bu Arfi akan merangkum semuanya ya dan menyimpulkan mana yang betul. Kelompok 4 sampai mana? Sampai mana kelompok 4? Apa? Oh ya, tinggal aspeknya dong ya. Ayo aspeknya mana saja?
yang kalian temukan dalam cerpen itu ada 3 yang berbentuk kosakata. Itu kan ada yang bermakna denotatif, bermakna sebenarnya, dan bermakna satunya denotatif apa? Konotatif. Nah, silakan didata. Ada 3 dalam cerpen apa kata kuncinya yang menggunakan kata yang bermakna konotatif, ya. Nah, kalau menemukan 3 hanya ditemukan, nah itu kan kalian punya HP, cari maknanya, ya, makna dari kata yang bermakna konotatif tersebut. Atau mungkin yang bermakna sulit, kalian tidak tahu maknanya, nah silakan didata saja, ya. Kemudian dicari tahu di HP kalian masing-masing. Atau mungkin di buku ada, silakan. Di buku siswa, di buku pendamping tidak ada, boleh bertanya. Atau boleh konfirmasi, Bu kok beda, di sini A, di sana B. Nah, silakan boleh bertanya. Selesai ya. Ya, rata-rata strukturnya sudah. Kita, nah, tinggal aspek kebahasaannya yang belum. Sudah dicatat? Ya, 10 menit lagi. Aspek kebahasaan, rata-rata tinggal aspek kebahasaan. Ya, kemudian di soal nomor 3 itu apa? Bahan diskusi nomor 3. Bagaimana pendapatmu ya? Pendapat kalian tentang cerpen tersebut. Nah, silakan.
Silakan dibuka, bisa disimak. Kalimat deskripsinya sudah bukan kalimat deskripsi. Kata keterangan, ayo deskripsikan kata, waktu, tempat dan suasana. Majas ini yang biasanya kalian kesulitan. Ada tidak majasnya? Oh ada. Ini kelompok dari kelompok yang menemukan majas. Nah majas itu kan banyak sekali. Ada personifikasi. Yang seperti apa personifikasi? Benda mati seolah-olah hidup seperti manusia ya, melakukan aktivitas layaknya manusia. Ada lagi hiperbola, ya seperti apa? Betul, menyatakan sesuatu secara berlebihan, ya. Tidak masuk akal, mustahil, lebay. Nah, itu hiperbola. Ada tidak? Majas simile, itu majas yang menggunakan kata pembanding seperti bagaikan, itu majas simile. Ada tidak seperti bagaikan? Kalau dari bahasa bagaimana? Bahasa yang digunakan oleh Eko Triyono selaku penulis cerpen. Dalam cerpen apa kata kuncinya? Menggunakan bahasa baku tidak? Atau menggunakan bahasa resmi tidak? Bapak ini sampai mana? Sampai mana kelompok satu? Yang mana bahasannya? Yang sudah yang mana? Jelas kesempatan kalimat deskripsinya. Belum ya, berarti kurang berapa? Oh ya, coba berarti ya, berarti selesai. Ya ini kurang berapa ini? Banyak. Diskusi dikerjakan banyak orang kok, harusnya lebih cepat. Kelompok ini
Bahasanya menemukan kalimat deskriptif cari. Ya, berarti juga hampir selesai. Kelompok 3. Ya, oke. Apa saja tadi? Ini dulu poin-poinnya. Ini sampai mana? Struktur sudah? Sudah. Aspek kebahasaannya? Ayo, apa saja aspek kebahasaannya? Menggunakan bahasa baku. Cerpen ini menggunakan bahasa baku apa tidak? Atau bahasa baku? Ya, tadi dibuktikan ya. Kalau menggunakan bahasa baku, contohnya pada kalimat apa? Kalau tidak baku ya pada kalimat apa? Menggunakan bahasa resmi tidak? Gimana? Cukup sudah? Aspek kebahasaan. Ragam bahasa sehari-hari. Itu yang pertama. Yang kedua, kosakata ada tidak? Kosakata sulit mungkin atau kosakata yang bermakna konotatif. Ajarnya ada tidak? Kalimat deskriptifnya ada tidak? Biasanya kalimat deskriptif itu ada pada struktur orientasi ya, mana perkenalan. Deskripsikan tokoh, lingkungan tokoh. Ya 5 menit lagi, selesai. pendapat kelompok kalian tentang cerpen tersebut. Silakan kalian kelompokkan diskusi ya. Menurut pendapat kelompok kalian, cerpen apa kata kuncinya karya Eko Priyono itu bagus atau tidak? Kalau bagus dari segi apa? Mungkin ide ceritanya yang bagus. Alasannya apa? Kenapa menurutmu ide ceritanya bagus?
kehidupan sehari-hari misalnya, atau konfliknya menarik, atau bagaimana ya, silakan diskusikan menurut kelompok masing-masing, kan bisa berbeda itu. Ceritanya mudah dipahami mungkin, atau tidak harus setuju atau tidak harus bagus ya, karena pendapat itu kan semuanya benar. Kalau menurut kelompok kalian cerpen ini kurang bagus menurut selera kalian, ya sertakan alasannya kenapa tidak bagus ya, sertakan. Yang penting ada alasannya. Oke guys, balik lagi deh. Sini apa sini? Iya. Berapa ya? Pembuktiannya boleh. Jadi itu kan sebetulnya jawabannya menggunakan bahasa tidak resmi atau bahasa sehari-hari. Iya, itu kan sebetulnya. Misalnya kalau iya ya, iya buktinya apa? Buktinya dari percakapannya siapa? Bisa itu kalimat langsung. Atau dari awal aja sebetulnya kan sudah bisa dilihat ya, dari awal, dari orientasi. Jadi buktinya silakan ditulis satu kalimat saja, selesai ya. Atau begini, sebagian besar menggunakan bahasa tidak resmi. Misalnya begitu. Contohnya pada kalimat apa? Kalau menurut kalian itu menggunakan bahasa resmi, ya sampaikan buktinya di mana. Yang penting ada bukti, tidak hanya sekedar menyebutkan. Ayo aspek kebahasan hanya apa ya yang dianalisis ya? Menggunakan bahasa resmi atau tidak, kosakatanya bagaimana, majasnya ada tidak, dan kalimat deskriptif. Sudah hanya 4. Ada yang sudah selesai?
Ada ya kelompok 1 ya? Yang buku yang mana? Yang buku yang mana? Ada mendeskripsikan sesuatu. Kalau tidak ada, ya tidak. Kalau memang tidak ada, ya tidak ada. Ya, waktunya habis ya. Silakan ya. Sudah kita buktikan bersama ya. Kita melakukan presentasi, membuktikan bersama apa saja yang sudah kalian temukan dari internet, dari buku siswa maupun dari buku pendamping mengenai struktur dan aspek kebahasaan dalam cerpen apa kata kuncinya karya Eko Triyono ya. Baru kita urut aja lah ya. Kita ke kelompok 1, yuk silakan maju ke depan. Kelompok yang lain seperti biasa menyimak, tidak sibuk sendiri. Menyimak dan memberi tanggapan. Tanggapan bisa berupa apresiasi berarti ujian ya. Bisa berupa masukan atau mungkin ada yang tidak sependapat, bisa diberi masukan dan perbaikan. Bisa dipahami? Ya, kita beri semangat dulu untuk kelompok 1, nanti persiapan kelompok 2 ya. Setelah itu beri semangat dulu untuk kelompok 1. Semuanya bawa hasil kerjanya. Semuanya dong, Aisyah sama ikut juga. Ya, di sini. Sini aja di sini. Ya. Ya, sini, dah. Iya dong, buka ya. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mau mempresentasikan hasil kerja kami. Yang kami temukan adalah dari cerita apa kata kuncinya karya Eko Triyono. Kita menemukan orientasi terletak pada saat Marzuki, yaitu tokoh utamanya, mendengar salah satu temannya tertangkap polisi. Salah satu anak dari temannya tertangkap polisi karena telepon pintarnya yang digunakan yang benar yang tidak benar. Dan untuk rangkaian peristiwanya itu pada saat Marzuki khawatir pada anaknya yang kini sudah beranjak remaja karena selalu bermain HP dan takut anaknya menyembunyikan hal yang tidak semestinya di HP-nya. Komplikasinya pada saat Marzuki meminta kata kunci pada anaknya dan anaknya meminta keadilan untuk juga memberikan kata kunci ayahnya, dan juga ibunya yang merasa khawatir karena anak dan suaminya itu mau memberikan kata kunci, dia juga merasa khawatir karena harus memberikan kata kunci HP-nya. Di komplikasi di resolusinya, mereka menghapusi semua rahasia yang mereka sembunyikan dalam HP, dan rahasianya itu sangat mengejutkan, dan saling bertukar kata kunci pada saat jam makan malam, dan mereka masing-masing mengeceknya dan tidak menemukan hal yang aneh, tetapi malah ada kata-kata yang menyentuh hati mereka masing-masing, dan walau itu hanya kebohongan mereka masing-masing. Dan pada aspek kebahasaan, pada ragam bahasa sehari-hari atau bahasa didasari, ya, karena pada cerita itu tidak menggunakan bahasa resmi. Contohnya dari kata macam-macam, kata langsung enggak, kata langsung duluan. Dan untuk
bukan jin, bukan iblis. Dan itu termasuk dalam majas personifikasi karena itu adalah telepon pintarnya yang menghubungi orang asing. Jadi menganggap benda yang tidak hidup menjadi benda hidup. Dan ada lagi yaitu majas nile, yaitu dari kata seperti anak kecil. Dan ada juga kosakata. Kosakata dalam ini kita menemukan kata gawai dan besar. Kata gawai itu seperti gadget, alat elektronik yang canggih seperti HP dan lain-lain. Dan ada juga kita menemukan kata gusar, yaitu marah, deg-degan, kayak merasa khawatir. Dan yang terakhir ada gym, yaitu tempat latihan atletik atau berolahraga. Untuk kosakata deskriptif dalam waktu tadi kita tidak menemukannya karena waktunya sudah hampir selesai. Dan menurut kami, pendapat kami dari mengenai ide cerpen tersebut adalah menarik karena pada saat konflik dan resolusi itu ada hal yang mengejutkan. Ternyata mereka mempunyai rahasianya mereka masing-masing. Dan cerita tersebut berakhir, tetapi cerita tersebut menggantung berakhirnya yang membuat kita penasaran bagaimana kelanjutan terakhirnya. Seperti itu presentasi dari pertanyaan kami tadi. Apa ada yang mau ditanyakan? Bisa ditanyakan sekarang. Ya, silakan. Itu tadi hasil diskusi dari kelompok 1. Mungkin ada masukan atau apresiasi atau kritikan, boleh disampaikan. Kelompok 2 mau memberi apresiasi. Presentasinya bagus. Ya, mungkin sendiri dong. Ya. Presentasinya bagus Bu, tapi kurang lengkap. Sebenarnya udah lengkap, tapi ada yang kurang lengkap karena nggak ada kalimat deskriptifnya. Oke, bisa diulangi satu kali lagi. Presentasinya bagus, sama-sama bagus, tapi kurang lengkap karena tidak ada kalimat deskriptifnya. Oh, padahal kelompok 2 menemukan. Belum. Waktunya udah selesai. Oke. Ya, terima kasih. Ya, ada lagi yang mau disampaikan untuk kelompok 1? Sudah? Ya, berarti terima kasih kelompok 1 sudah berdiskusi sangat baik, mempresentasikan hasilnya dengan sangat jelas. Ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, silakan kelompok 2. Lebih semangat lagi kelompok 2.
mereka masing-masing berwajibnya satu-satu dari bawah ke arah beratnya. Malah ada kata-kata yang menghubungnya satu sama lain, walau itu hanya keturunan mereka masing-masing. Analisis aspek kebahasaan teks. Ragam bahasanya disebutkan katanya waktunya sudah selesai. Kata-katanya yaitu gawai. Gawai artinya bangket. Besar artinya marah atau geram. Marah atau bergerak. Gimana adalah tempat olahraga. Majas atau gaya bahasa. Seperti anak kecil itu majas boleh. Kenangan yang sudah tua adalah majas berbola karena kenangan yang sudah tua adalah kalimat yang biarnya lebay. Kalau kalimat tersebut tidak menunjukkan karena waktunya sudah selesai. Pendapat saya mengenai ide cerita tersebut, cerita ini sangat menarik, tapi ceritanya menggantung karena tidak ada lanjutan ceritanya. Membuat pembacanya penasaran. Ceritanya bagus soalnya tentang kehidupan sehari-hari. Terima kasih presentasi dari kelas 2. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah cukup jelas pemaparan dari kelompok 2 ya. Ya, silakan barangkali mau menanggapi kelompok lain, memberi masukan atau memberi apresiasi ya. Mereka sudah memberi apresiasi. Ya, kelompok 3. Silakan. Ya, sudah ada. Ya, terima kasih kita beri Lawar. ya, oke, perhatikan. Karena sepertinya waktunya hanya tinggal 20 menit ya. Jadi Wati minta dulu LKPD-nya ya. Nanti kelompok lain yang belum presentasi dilanjutkan di pertemuan berikutnya untuk presentasi. Tapi ini Wati minta dulu LKPD-nya ya. Coba sekarang kita lihat dulu tadi hasil dari kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Perhatikan ini hasil temuannya buat bahas yang sudah presentasi ya. Untuk struktur rata-rata sudah benar ya. Tadi ini sudah benar, yaitu orientasi dimulai dari apa sih? Dimulai perkenalan tokoh utama kita yaitu Pak Marzuki. Pak Marzuki yang merasa awalnya dia tidak merasa curiga, hanya ngobrol biasa dengan temannya ya. Tetapi ketika temannya kemudian memberi tahu sebuah berita bahwa itu tadi anak tetangganya ya yang tertangkap polisi hanya karena dia bermain HP. Ternyata yang dia mainkan itu ya melanggar hukum, tindakan kriminal, akhirnya ditangkap. Nah itu sudah mulai komplikasi ya. Marzuki merasa curiga kepada anaknya. Nah itu sudah mulai komplikasi. Ini rata-rata betul rangkaian peristiwanya, komplikasinya dan resolusinya ya atau penyelesaiannya. Nah ini sudah mulai ya rata-rata sudah betul ini. Yaitu saat apa? Saat akhirnya 3 anggota keluarga itu menghapus hal-hal yang menjadi privasi mereka ya, yang menjadi rahasia. Ternyata masing-masing punya rahasia. Bahkan ibu di rumah ya, yang bekerja di mana ibunya? Iya, di tempat olahraga gym ya, di pusat kebugaran ternyata juga punya rahasia ya. Mereka hapus semuanya dan betul ya. Di akhir cerita mereka kumpul di ruang makan setelah makan malam. Mereka akur karena ternyata mereka saling menyayangi, tidak ada rahasia kan. Sampai akhirnya ada telepon yang tidak diinginkan ya, menelpon seseorang antara ketiga itu tidak dijelaskan ya, yang menelpon siapa dan yang ditelepon siapa, kemudian selesai. Nah, yang tidak diinginkan berarti ya salah satu dari rahasia-rahasia yang coba mereka tutupi. Betul. Nah, ternyata betul ya ada peribahasa apa ya yang menyangkut rahasia.
rahasia buruk pasti akan terbongkar juga. Sepandai-pandai tupai melompat pasti akan jatuh juga. Nah itu sepandai-pandai 3 orang itu menyembunyikan rahasianya. Ada yang disimpan di aplikasi awan ya tadi ya. Itu apa sih maksudnya aplikasi awan? Itu cloud ya, seperti Google Drive gitu ya, seperti Google Drive. Nah ini untuk orang tua ya tidak paham ya kalian yang masih muda ya. Ternyata disimpan di situ biar tidak terhapus selamanya. Bisa diunggah bisa di-download lagi, bisa diunduh lagi. Itu ternyata ya. Nah kemudian masih ada 15 menit lagi karena kita tadi mulainya lebih awal ya, lebih mundur, jadi nanti tunggu dulu istirahatnya. Kemudian dari aspek kebahasaan, betul ya tadi menemukan banyak sekali majas di kelompok 1. Ada majas sinile, pemandaian seperti ya, kemudian ada kenangan yang sudah tua. Nah kira-kira yang bisa tua itu siapa sih? Ya, kenangannya sudah tua. Tadi majas apa? Bola ya, tapi lebih tepat apa? Personifikasi ya, betul. Nah ini ya, diperbaiki lagi nanti di bahasan berikutnya. Kemudian yang belum kalian temukan yaitu kalimat deskriptif ya. Nah kosakata yang kalian temukan sebetulnya ini sudah banyak yang menemukan, tapi yang berbentuk atau yang bermakna denotatif ya, yang bermakna sebenarnya. Yang maknanya konotatif ternyata tidak ada. Ya betul, memang tidak ada karena bahasa yang digunakan oleh Eko Triyono dalam cerpennya ini itu bahasanya lugas, bahasa sehari-hari. Nah, kita sehari-hari kan tidak bermajas-majas ria ya. Kita kalau berkomunikasi dengan orang tua, dengan teman, kan tidak menggunakan ya, seandainya kau tahu ayahku, kan tidak ya. Tapi ya kita langsung menggunakan bahasa sehari-hari yang lugas, yang maknanya denotasi. Oh ya. Ini akhirnya belum kumpulkan ini kelompok mana? Oh ya. Ya, berarti kalian sudah memahami bagaimana cara menganalisis struktur dalam cerpen? Sudah. Nah, kemudian menganalisis aspek kebahasaan dalam cerpen? Sudah. Bagaimana? Iya. Intinya apa? Kesimpulannya bagaimana? Kita membaca dengan seksama ya, karena kalau tidak membaca dengan seksama, hanya membaca toh ya, hanya membaca saja. Cuma di scroll ya, sampai akhir dia tidak akan menemukan. Semakin kalian detail memahami satu persatu, semakin banyak yang kalian temukan. Nah, apalagi metode belajar kali ini beda ya. Kalau sebelumnya kalian tidak boleh membuka buku, nah kalau yang sekarang boleh malah bebaskan. Kalian silakan mencari sumber-sumber di internet. Membantu tidak cara belajar seperti ini? Membantu. Kalian terbantu dengan membawa buku, membuka buku, melihat di internet, menemukan banyak tidak? Baik. Nah, itu tadi ya. Berarti untuk diskusi kali ini selesai. HP-nya jangan disimpan dulu. Silakan Molidatur dikirimkan ke grup kelas yang ini, yang Microsoft. Nah, kalau tadi bareng-bareng kalian paham. Nah, sekarang coba ini ya. Kita yang fokus. Ada soal secara daring, kalian yang membawa HP silakan buka linknya, diisi nama dan kelasnya. Kalau diskusi ini kalian pintar nih ya. Nah sekarang coba kalian kerjakan itu ya sedikit ya, ada sedikit. Silakan diisi nama, kelas, nomor absen, dan dipilih jawaban yang tepat. Di situ sudah sangat jelas petunjuknya. Bisa dimulai dari sekarang? Baik, silakan. Bisa dibuka semua? Baik. Ya. Hasilnya nanti Bu Arfi sampaikan di pertemuan berikutnya ya.
sejauh mana pengetahuan kalian ya, sejauh mana kalian memahami materi ini. Nah, nanti buktinya selain presentasi, hasil dari link yang kalian buka ini. Nanti hasilnya langsung muncul di Buarti. Namanya siapa, mendapat skor berapa, itu langsung muncul. Buarti tidak perlu mengoreksi lagi. Baca dengan seksama. Pilih jawaban yang paling tepat. Bisa diisi ini ya. Jadi yang ini boardnya ada yang tidak bawa HP, sama yang tidak bawa HP. Nanti bisa harian ya. Jadi nanti linknya dibuka lagi. Nanti diisi namanya Zaman dan hasilnya Aisyah, misalnya tidak punya Aisyah, hasilnya Aisyah akan tetap tersimpan ya, jadi tidak usah khawatir. Langsung dikirim jawabannya ya. Ini ya soalnya ya. Soalnya ini. Nah, nanti kalau sudah ada yang menjawab akan terlihat di sini. Ya baik, yang tidak membawa HP, Bu Arfi beri waktu sampai nanti malam ya. Pukul berapa? Pukul 8 ya. Pukul 8 malam. 34 siswa ini kebetulan hadir semua, harus sudah mengerjakan pada pukul 8 malam hari ini ya. Kalau tidak mau terlalu lama menunda, ya nanti ketika istirahat boleh pinjam HP temannya yang sudah mengerjakan. Bisa dipahami? Bisa. Baik, ya disimpan dulu HP-nya. Bisa disimpan dulu. Oke, ya ada yang sudah selesai. Nah, ini ada di sini. Nah itu sudah muncul ya, satu orang itu yang sudah merespon. Ya nanti akan bertambah seiring dengan kalian juga menyelesaikan soal ini. Baik, sekarang perhatikan ya, karena waktunya masih sampai pukul 8 malam. Di pertemuan berikutnya akan kita bahas ya, melanjutkan presentasi dan membahas ini hasil dari tes ya atau uji pengetahuan kalian pada materi struktur dan aspek kebahasaan teks cerpen. Baik, disimpan dulu HP-nya karena waktunya sudah hampir selesai. Apa yang kita dapatkan dari pelajaran hari ini? Coba. Yuk, kita belajar apa saja di pertemuan hari ini? Ya, apa Delita? Kita belajar apa hari ini? Dan analisisnya dalam cerita pendek ya. Oh ya, Mbak Delita. Sudah memahami semua? Sudah. Nah, berikutnya ya. Berikutnya kita masih akan membahas cerpen. Nah, kalau hari ini dan kemarin kita baru menganalisis cerpen karya orang lain ya. Nah, minggu depan
belajar menyusun atau menyajikan cerpen punya kita sendiri, hasil karya kita sendiri. Ada yang sudah pernah membuat cerpen? Ada beberapa ada. Nah, yang belum, tidak usah khawatir, tidak usah takut, aduh susah cerpen, nggak bisa buat cerpen, tidak ya, semuanya bisa membuat cerpen. Nanti buat mengajarkan bagaimana teknik-teknik membuat cerpen yang mudah dipahami dan mudah dimengerti oleh seusia kalian, siswa SMP. Itu ya, sebelum Bu Arfi tutup, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Baik, Bu Arfi harap ini masih ada pelajaran berikutnya ya, setelah ini istirahat ada pelajaran berikutnya apa? Ya, Bu Arfi harap kalian tetap semangat seperti ini ya. Tetap semangat, tidak ada yang ngantuk, silakan yang ngantuk istirahat, nanti cuci muka. Harus tetap semangat sampai akhir pembelajaran. Dan jangan lupa tetap dipelajari di rumah materi hari ini. Ya, karena materi hari ini ya untuk bekal kita di materi berikutnya ya. Baik, tidak ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih atas keaktifan kalian hari ini. Bu Arfi akhiri berdoa dulu ya, karena tadi doa pembuka. Sekarang doa penutup, silakan dipimpin. Siap berdoa. Tidak, ya berarti ini dikembalikan seperti sedia kala ya. Tentang meja dan kursinya. Dan HP-nya karena hanya digunakan pelajaran bahasa Indonesia saja, disimpan lagi di tas